Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maylin Aziza selaku tutor public speaking kelas 355 serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Kinanti Ainiyah dengan NIM 05826336 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1 di UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu luka tak terlihat yang bisa dihentikan. Bayangkan ketika seorang siswa setiap hari pulang sekolah dengan hati yang hancur. Meski tak ada luka fisik di tubuhnya, dia tersenyum di depan keluarga. Tetapi saat di malam hari ia menangis sendirian karena ejekan teman-temannya. Ini bukan cerita fiksi, tapi kenyataan bullying yang dialami jutaan remaja seperti kalian. Hari ini saya ingin berbicara tentang dampak psikologis bullying dan cara mengatasinya. Mengapa? Karena bullying bukan hanya sekedar gurauan, tapi bom waktu yang merusak jiwa generasi muda kita. Bullying meningkatkan luka psikologis yang dalam dan berkepanjangan. Korban sering mengalami depresi, kecemasan kronis, gangguan tidur, penurunan prestasi belajar, hingga pikiran bunuh diri yang mengancam nyawa. Pelaku pun tak luput, mereka cenderung menjadi agresif, kesulitan berempati, dan beresiko terlibat kriminal di masa dewasa. Bahkan, saksi bullying merasa trauma karena rasa tak berdaya dan bersalah. Data dari WHO pada tahun 2022 sangat mengkhawatirkan. Korban bullying 2 dari 9 kali lebih beresiko mengalami depresi dan bunuh diri dibanding yang tidak. Di Indonesia, survei dari KPAI tahun 2023 menemukan 1 dari 3 remaja mengalami gejala PTSD akibat bullying cyber atau fisik. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi nyawa anak muda yang terancam. Siapa di antara kita yang ingin melihat teman, saudara, atau anak kita jadi korban seperti itu? Tentu saja tidak, bukan? Penyebab bullying sering berakar pada perbedaan fisik, seperti berat badan atau cacat, status sosial ekonomi, orientasi seksual, atau kurangnya empati di lingkungan sekolah. Menurut laporan data dari KPAI tahun 2023, 60% kasus berawal dari ejekan kecil di media sosial atau kelas yang tak ditangani, berkepanjangan menjadi isolasi sosial, cyberbullying, dan trauma berkepanjangan. Pola ini berbahaya mulai dari lelucon ringan menjadi intimidasi berulang dan berujung kerusakan mental permanen. Kita harus sadar, bullying bukan nasib bawaan atau karakter remaja, tapi perilaku yang bisa dicegah dengan kesadaran kolektif. Lalu, bagaimana cara mengatasinya secara efektif? Jawabannya terletak pada investasi berbasis empati dan dukungan yang struktur. Ada beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan dengan segera. Yang pertama, dengarkan dengan empati. Katakanlah, aku paham kamu sakit hati, ceritakan lebih lanjut. Jangan pernah bilang lebay atau bahkan sensitif. Yang kedua, melakukan konseling kelompok reguler dengan menerapkan circle time mingguan di sekolah untuk siswa berbagi cerita aman dan membangun solidaritas. Dan yang ketiga, melakukan program anti-bullying institusional, buat hotline anonim untuk laporan, pelatihan guru tentang deteksi dini, dan kampanye sekolah dengan role-playing. Bukti nyata dari American Psychology Association pada tahun 2021 menunjukkan program konseling empati mengurangi gejala depresi hingga 45% dan kasus bullying hingga 30% dalam waktu 6 bulan. Di Indonesia, sekolah pilot seperti SMA Negeri 1 Jakarta berhasil menurunkan insiden 50% setelah menerapkan model yang serupa, menurut data dari Kemendikbud pada tahun 2023. Ini terbukti efektif dan kalian bisa mulai hari ini dari lingkungan terdekat kalian. Hadirin yang luar biasa, bullying adalah luka tak terlihat yang menghancurkan masa depan generasi kita. Tapi kita punya kuasa penuh untuk menyembuhkannya melalui empati dan aksi nyata. Ingat, fakta dari WHO, KPAI, APA, dan Kemendikbud ini bukan opini pribadi, tapi panggilan darurat untuk perubahan. Hentikan bullying sekarang sebelum terlambat dan luka itu tak tersembuhkan. Baik,
Cukup sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.